Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini berjudul Hidup sebagai ahli waris yang akan menerima janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita siapkan hati kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan Yesus, kami mohon oleh kekuatan kuat kuasa Roh Kudus kami diurapi, supaya saat kebenaran firman Tuhan ini kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam firman-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami. Dan kami menantikan Allah Bapa di sorga berbicara bagi kami lewat renungan yang akan kami dengar ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita dengan benar. Sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita dengan benar, yaitu hidup sebagai ahli waris, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang akan menerima janji-janji Allah, karena kita adalah anak-anaknya. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, perhatikan baik, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kenapa tadi saya katakan di atas bahwa kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita dengan benar? Sebab kita baru bisa menjadi ahli waris, baru bisa menjadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itulah yang firman Tuhan katakan. Ini artinya, kalau selama ini kita tidak pernah mau untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, atau dengan kata lain kita tidak pernah mau untuk ikut menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita tidak termasuk sebagai ahli waris. Sekali lagi, kita tidak termasuk sebagai ahli waris, yaitu orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hal inilah yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya. Tidak pernah disadari oleh anak-anak Tuhan selama ini. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah cukup. Ya,
Sudah cukup menjadi anak-anak Allah. Sudah cukup untuk menjadi ahli waris. Sudah cukup untuk siap menerima janji-janji Allah. Saudara, ini adalah pola pikir yang salah. Sebab firman Tuhan katakan, kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus serius. Kita harus serius untuk memperkarakan hal yang satu ini. Jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah, kita harus serius untuk hal yang satu ini. Kalau saudara tidak mau untuk memikirkan hal ini dengan serius, tidak mau untuk menderita bersama-sama dengan Kristus, saya mau katakan dengan tegas, jangan pernah bermimpi untuk menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Allah. Jangan pernah bermimpi. Saudaraku, salah satu bagian dari janji-janji Allah itu adalah orang-orang yang selama ini hidup di dunia menyediakan dirinya untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka mereka akan mewarisi langit baru dan bumi baru. Sekali lagi, orang-orang seperti ini akan mewarisi langit baru dan bumi baru. Saudaraku, orang percaya yang mau ikut menderita bersama-sama dengan Kristus, maka ia harus melepaskan dirinya dari segala ikatan dunia ini. Sekali lagi, ia harus melepaskan dirinya dari segala ikatan dunia ini, apapun bentuknya. Dan salah satu ikatan dengan dunia yang sangat sulit untuk dilepaskan oleh banyak anak-anak Tuhan, oleh banyak orang percaya adalah percintaan dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jika kita tidak sungguh-sungguh mau berjuang untuk melepaskan diri dari hal yang satu ini, dari percintaan dengan dunia, maka hal itu akan bisa menjadi dosa yang permanen. Dan hal itu akan sangat sulit untuk dilepaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya harus bisa melihat bahwa beban yang merintangi perjalanan hidupnya untuk menjadi seorang ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah adalah dosa. Dosa karena percintaan dengan dunia. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara perhatikan baik. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa ada begitu banyak orang percaya yang sulit untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan percintaan dunia? Saudaraku, hal ini terjadi karena tanpa disadari, ikatan dengan dunia itu sudah dimulai sejak kecil. Sekali lagi, sudah dimulai sejak kecil. Di mana sejak kecil orang tua selalu mendidik anak-anaknya untuk bisa meraih kesuksesan menurut pandangan dunia. Dan sukses menurut pandangan dunia inilah yang dianggap merupakan kehidupan yang wajar pada umumnya. Celakanya di situ, saudara. Inilah yang membuat orang begitu sulit untuk melepaskan percintaan dengan dunia. Persoalannya kemudian adalah, apabila orang percaya selama ini menjalankan kehidupan kerohaniannya hanya sebagai rutinitas saja, sebab dari kecil merasa sudah Kristen, ya, jadi sudah merasa sebagai orang percaya, merasa sudah menjadi anak-anak Allah, lalu tidak perlu lagi sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan benar, maka orang-orang seperti ini dapat dipastikan tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah.
Padahal seperti yang firman Tuhan katakan di atas tadi, kita harus menanggalkan semua yang menjadi beban dan dosa yang selalu merintangi kita. Saudaraku, beban dan dosa yang selalu merintangi kita selama ini, kita tidak pernah menyadarinya. Karena kita selalu memandangnya sebagai sebuah kehidupan yang wajar. Padahal keadaan ini akan menjadi sangat berbahaya bagi kita, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya, kalau kita tidak melepaskan diri dari semua keterikatan dengan kehidupan yang dianggap wajar oleh dunia, maka hal itu justru dapat mendatangkan kebinasaan bagi kehidupan kita di kekekalan. Saudaraku, itu akan bisa mendatangkan kebinasaan bagi kehidupan kita di kekekalan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 4, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Perhatikan itu, saudara. Saudaraku, mari kita sadari semua ini. Dan mulailah berpikir bahwa sebagai orang percaya kita sedang berada dalam perlombaan yang diwajibkan. Dengan satu tujuan, yaitu pada akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang dalam perlombaan tersebut. Dan itulah yang akan menjadikan kita sebagai ahli waris, sebagai orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan salah satu janji adalah orang-orang seperti ini akan mewarisi langit baru dan bumi baru. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang mau berjuang untuk hal yang satu ini akan selalu berpikir tidak ada bagian hidupnya yang harus ia pertahankan. Sekali lagi, tidak ada bagian hidupnya yang harus dipertahankan hanya untuk memuaskan dirinya dalam bentuk kesenangan dunia, apapun itu bentuknya. Sebaliknya, orang-orang seperti ini akan selalu memberi diri untuk hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah, dalam pengaturan Allah. Dan orang-orang seperti ini akan selalu berpikir tidak ada sumber kebahagiaan, tidak ada sumber kesenangan yang lain selain hidup melakukan semua kehendak Allah. Saudara, inilah ciri dari orang-orang benar, dari orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketiga, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Saudara perhatikan baik itu. Jadi fokus hidup orang percaya seperti ini sudah tidak lagi tertuju kepada apa yang dimilikinya. Ya baik itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, atau bahkan kehormatan di mata manusia pada umumnya sudah bukan lagi sesuatu yang berharga. Sebab cara hidup dan pola pikir dari orang-orang yang mau melepaskan diri dari semua ikatan dengan dunia hanya satu, yaitu harta kekayaannya bukan di dunia ini, akan tetapi di sorga. Di sorga. Itulah kenapa kita harus mulai belajar untuk memindahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Jadi sudah tidak lagi memikirkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Perhatikan itu, saudara. Mulailah berpikir saat ini bahwa walaupun secara fisik kita masih hidup di dunia ini, akan tetapi hati kita saat ini sudah kita pindahkan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan prinsip hidup seperti inilah yang akan membuat kita tidak akan jatuh cinta lagi terhadap dunia ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya,
kita harus sadar benar bahwa saat ini kita harus mengerahkan seluruh gerak hidup kita. Hidup sebagai orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Dan apabila engkau diberkati dengan kebenaran ini saudaraku, berikanlah link renungan ini kepada semua orang yang engkau kasihi. Renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.